Shalom, saudara-saudara. Saudara, bila ada seseorang pedagang, seorang sales menawarkan sebuah produk kepada saudara, dan kebetulan saudara memang membutuhkan produk yang seperti itu, maka tentu sebagai orang yang bijak, saudara akan bertanya, saudara akan menuntut bukti bahwa produk yang dia tawarkan itu memang bagus, memang sesuai, apalagi kalau dia berani memberikan jaminan, memberikan janji-janji bahwa produknya itu adalah produk yang bagus. Adalah wajar bila kita meminta bukti. Atau seperti di zaman sekarang, yang biasa saya lakukan adalah saya mencari review dari orang-orang yang pernah atau sedang memakai produk itu, yang banyak ada di media sosial. Tapi saudara, bila kita sudah melihat review dari orang lain, kita sudah melihat ada kesaksian lebih dari satu orang yang memakai produk itu dan meyakinkan bahwa produk itu memang bagus. Tetapi kalau kita bertemu kembali dengan pedagang itu atau sales itu, kita masih menuntut bukti, maka saudara jangan-jangan bukan produknya yang tidak bermutu, melainkan hati kita yang penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan kecurigaan. Nah, saudara, inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita, ketika dia melayani di dalam dunia ini. Dia berusaha menjelaskan, dia berusaha membuktikan, meyakinkan orang-orang pada zamannya bahwa dia sungguh adalah Mesias, anak Allah, yang Allah janjikan. Dengan pengajarannya, dengan perbuatannya, bahkan perbuatan-perbuatan mujizat yang luar biasa. Seperti pepatah mengatakan, action speaks louder than words, artinya perbuatan itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Tuhan Yesus melakukan keduanya. Dia mengajar, dia berkata-kata, dia membuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi ada sekelompok orang yang tetap tidak mau percaya, yaitu orang-orang Farisi. Di dalam Matius pasal 12 ayat 38, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Saudara, ini bukanlah satu-satunya atau sekali ini saja orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat meminta tanda kepada Tuhan Yesus untuk membuktikan dia adalah nabi yang berasal dari Allah, bukan palsu, bukan kuasa dari iblis. Kelak di pasal 16 ayat 1, mereka akan mengajukan permintaan yang sama. Apakah ini adalah orang-orang yang sama yang meminta di sini? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ini dari kelompok yang sama. Dan kedua peristiwa itu, permintaan untuk memberikan tanda kepada mereka, untuk meyakinkan mereka, dua-duanya, baik di pasal 12 maupun pasal 16, terjadi setelah Tuhan Yesus baru saja melakukan perbuatan mujizat yang luar biasa. Ya, di peristiwa di pasal 16 adalah Tuhan Yesus baru memberi makan 4.000 orang laki-laki dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Saudara, mungkin saudara ada yang belum tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus melakukan mujizat kedua dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, memberi makan kepada 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi permintaan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat kepada Tuhan Yesus untuk memberikan mereka lagi pertanda, yaitu mujizat, itu benar-benar sebuah perbuatan yang luar biasa, gila, ya, sebuah tindakan yang di luar nalar. Nah, saudara, jadi apa yang menyebabkan mereka tidak bisa percaya? Karena hati mereka dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan ketidaksukaan karena Tuhan Yesus itu lebih populer dan mereka merasa terancam dengan kedudukan mereka. Nah, Tuhan Yesus menjawab, ayat 39-40, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, jadi saudara, Tuhan Yesus mengklaim beberapa hal di sini. Yang pertama, soal menjawab permintaan meminta tanda itu adalah hak prerogatif Tuhan Yesus. Ia tidak berhutang untuk memberi tanda apa-apa kepada siapa-siapa.
meskipun dia murah hati. Misalnya Allah itu memberi tanda kepada Musa ketika dia memanggilnya untuk menjadi nabi, dan Tuhan Allah juga memberikan tanda kepada Elia, kepada Thomas ketika Tuhan Yesus bangkit. Nah, tetapi kepada mereka ini, dan Yesus sebut sebagai angkatan yang jahat ini, tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Yunus, yaitu sebuah metafora untuk menunjuk peristiwa dia akan mati dan dikuburkan selama 3 hari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Yesus mengklaim bahwa kisah perjanjian lama, dan Tuhan Yesus mengangkat kisah Yunus yang ditelan oleh ikan, ini adalah bagian dalam rencana Allah, rencana Tuhan Yesus, sehingga ketidaktaatan Yunus yang membuat dia dibuang ke dalam laut dan ditelan oleh ikan besar, tinggal di perut itu selama 3 hari 3 malam. Ini termasuk dalam rencana panjang dari Tuhan Allah. Dan peristiwa itu menjadi prototipe bagi kematian dan kebangkitan Sang Mesias. Nah, apa itu tipe, saudara? Dalam kamus Merriam-Webster telah mengerti konsep ini, sehingga definisi pertamanya tentang tipe adalah sebagai berikut. Seseorang atau sesuatu yang diyakini sebagai bayangan atau foreshadow akan hal yang lain. Dan kamus ini menunjuk kepada perjanjian lama sebagai bayangan atau tipe, dan perjanjian baru sebagai yang realnya, penggenapannya. Nah, jadi kisah Yunus adalah bayangan atau tipe dari peristiwa lain, yaitu Yesus Kristus yang mati dan dikuburkan selama 3 hari. Nah, saudara, dalam kehidupan modern kita, istilah tipe ini lebih sering kita pakai, kita memakai istilah prototipe. Prototipe sebuah produk, berarti ini adalah sebuah model yang akan menjadi pendahulu bagi yang sebenarnya yang akan dirilis. Jadi prototipenya adalah Yunus dan tipenya adalah Yesus Kristus. Nah, ini adalah klaim yang luar biasa, karena mengklaim seluruh kitab orang Yahudi menunjuk kepada dirinya dan mengangkat kisah Yunus, itu adalah sebuah klaim yang luar biasa. Dan ini mendapat tantangan, penolakan dari orang-orang Yahudi, bahkan sampai sekarang, saudara. Nah, kemudian kita melihat klaim Tuhan Yesus, klaimnya itu menjadi semakin luar biasa. Yesus melanjutkan, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ini adalah sebuah klaim yang luar biasa. Orang-orang yang Yunus layani adalah orang-orang yang jahat, yang punya reputasi yang buruk, sehingga Yunus karena benci kepada dosa dan mengasihi bangsanya, bangsa umat pilihan Allah, menolak pada kemungkinan Allah akan mengampuni penduduk kota Niniwe yang jahat itu. Dan itulah yang menyebabkan dia melarikan diri dari panggilan Allah, tugas yang Allah percayakan kepadanya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengklaim bahwa orang-orang dari angkatan itu, angkatan di zaman Yunus itu, penduduk Niniwe itu akan bangkit di hari penghakiman, dan mereka akan ikut menghakimi orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus. Karena mereka tidak percaya kepada pemberitaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada Yunus, Nabi Allah. Yang kedua, ayat 42, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kembali pola yang serupa, Yesus mengangkat ratu dari Sheba yang mendengar kemasyuran, kebijaksanaan dari Raja Salomo dan datang untuk melihat sendiri dengan mata kepalanya, dan dia melihat hikmat Allah ada pada Salomo, sehingga dia percaya kepada Allah Israel. Dan Tuhan Yesus mengklaim ratu yang sebenarnya kafir ini, yang bukan termasuk umat pilihan Allah di perjanjian lama, ini akan bangkit di hari penghakiman dan ikut akan menghakimi orang-orang yang
tidak percaya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Sebab kata perkataan Tuhan Yesus, klaim Tuhan Yesus, aku lebih tinggi daripada Salomo, hikmatku lebih daripada Salomo, karena Salomo hikmatnya berasal daripadaku. Salomo jatuh ke dalam dosa, aku adalah Mesias yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Salomo mati dan dikuburkan, menunggu di hari penghakiman, baru dibangkitkan. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga dan tidak akan ada lagi kematian menimpaku. Jadi saudara, klaim Tuhan Yesus ini adalah klaim yang luar biasa, yang tidak ada seorang pun berani punya klaim yang sedemikian. Tidak heran kalau orang-orang Yahudi menjadi takut, marah, dan mau membunuh Tuhan Yesus. Hanya permasalahannya, Tuhan Yesus telah memberikan bukti, tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan, mujizat. Dan mujizat terakhir yang akan dia berikan, tanda terakhir yaitu kematian dan kebangkitannya. Tetap orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat itu, sebagian besar tetap tidak percaya. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, mereka akan dihakimi oleh penduduk Niniwe pada zaman Yunus, dan mereka juga akan dihakimi oleh Ratu Sheba yang datang menjumpai Salomo, karena mereka beriman kepada Allah Israel. Tetapi malang sekali, orang-orang umat pilihan Allah sendiri akan dihakimi oleh mereka, karena mereka tidak percaya kepada kesaksian, mujizat, tanda, bahkan kematian dan kebangkitan Sang Juru Selamat, yang adalah puncak, yang adalah pernyataan kasih dari Allah kepada dunia ini. Nah, saudara, saya akan stop di sini dengan meminta saudara memikirkan klaim Yesus ini dalam-dalam. Jadikan ini sebagai sesuatu yang melampaui pengetahuan, supaya tidak hanya sekedar tahu, tetapi menjadi sebuah pengabdian kepada Yesus Kristus. Coba saudara pikirkan, apakah hati saudara sedegil hati para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini yang masih meminta tanda-tanda kepada Allah, meskipun kita telah diperhadapkan kepada banyak tanda. Saya tidak tahu pengalaman hidup saudara, apakah saudara pernah mendapatkan mujizat atau tanda petunjuk dari Allah. Saudara pernah meyakini hal itu. Tetapi tanda yang paling besar adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah sebuah bukti sejarah, dan khotbah hari Minggu saya kemarin membahas khusus topik hal ini, saudara. Jadi itu sebuah fakta yang disaksikan oleh para saksi mata yang hidup mereka diubahkan oleh peristiwa itu. Tanda yang paling besar, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jikalau di dalam hati kita masih ada keraguan, dan mungkin persoalan-persoalan dalam hidup kita itu membongkar akan keraguan itu, sehingga endapan keraguan itu seolah mengkeruhkan air iman kita. Mari kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Baiklah kita belajar seperti seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus meminta bantuan, tetapi dalam hatinya masih ada keraguan. Dan Tuhan Yesus menegur orang itu, sehingga dia berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, Tuhan Yesus menolak memberi tambahan tanda kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang datang kepadanya, karena Yesus sudah tahu isi hati mereka. Yesus sudah tahu permintaan mereka hanyalah gimik. Saudara, jangan sampai Tuhan pun tidak mau memberi anugerah atau tanda kepada kita, karena hati kita yang sudah menjadi picik dan penuh dengan gimik. Saudara, bila kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, ketahuilah, sadarilah, maka iblis akan berusaha, akan bekerja keras untuk menggoyahkan iman kita, akan menyerang iman kita. Saudara, kita suka dengan perkataan pepatah yang mengatakan Allah tidak pernah tertidur. Benar, dia tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga kita, selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tapi mari kita juga tidak lupa, iblis tidak pernah tertidur. Dia terus bekerja untuk menggoyahkan iman kita. Baiklah kita datang kepada Yesus, Tuhan Yesus setiap hari, tolonglah aku yang tidak percaya ini ya Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong saudara, mari kita berdoa. Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini, Engkau mengetahui perjalanan iman kami, kapan kami begitu antusias mengikut Engkau, melayani Engkau. Kami seolah tidak takut pada apapun, tetapi Engkau juga mengetahui saat-saat di mana kami penuh keraguan, penuh dengan pertanyaan, bahkan mungkin ada keinginan untuk meninggalkan Engkau. Bahkan mungkin tahun ini kami memutuskan tidak lagi ikut pelayanan. Tuhan, ampunilah kami kalau dalam hati kami ada endapan ketidakpercayaan, kekecewaan, keraguan, dan terus meminta tanda daripadamu. Padahal Engkau sudah mati dan bangkit untuk kami. Tolonglah kami Tuhan untuk percaya, ubahkanlah hati kami untuk menjadi para pejuang iman yang kokoh teguh, yang ikut menyerang kerajaan iblis, seperti yang Kau lakukan melalui hamba-hambamu, para rasul. Inilah doa kami, tolonglah kami melangkah, tidak menunggu tahun 2025, tetapi setelah kami mendengar renungan ini, kami melangkah dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.